Jadi bagi orang-orang salafus soleh itu Ramadan ya memang begitu amalannya. Nanti mungkin ada peningkatan lagi karena mujahadah, karena ada kelebihan zaman tadi yang kita jelaskan di depan. Jadi orang-orang soleh dahulu ketika Ramadan dan nggak Ramadan dia memang seperti itu. Kita ini kan orang awam, jadi Ramadan memang berbeda. Nanti terlihat Syawal nanti khatam Quran apa tidak gitu aja. Biasanya hatam Syawal itu repot dengan makanannya, lupa dengan apa agenda-agenda Ramadan ya sebelumnya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di rumah? Nabi itu walaupun di rumah juga seorang dai, tetap mendakwai. Jadi ayah mengingatkan istri dan anaknya dan anggota keluarganya, ibu mengingatkan suami, anak dan keluarganya. Jadi agenda terbaik di rumah ya mendakwai diri sendiri, mendakwai keluarga. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Jadi tetap berdakwah. Itu sesuai dengan hadis Nabi, as-siyamu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus. Fala yarfus kan tidak ngomong kotor. Maka kalau ada yang enggak sesuai dengan istrinya, enggak boleh terucap kata-kata, ditahan, disimpan saja. Itu tandanya sakinah. Kalau nggak cocok, kok Anda bisa menahan lisan, berarti Anda sakinah. Kalau nggak cocok, kok Anda melihat kebaikannya, bukan melihat ketidakcocokannya, itu namanya mawaddah. Kemudian kalau nggak cocok, kok Anda meyakini itu sumber pahala besar ketika istrinya ngomel-ngomel, suaminya sabar, ladang pahala nih, bersyukur, berarti itu adalah mawad rohmah itu. Begitu juga ketika suaminya menjengkelkan, istrinya bersabar melihat kebaikan dan menahan diri, itu termasuk sakinah, mawaddah dan rohmah. Itu jadi di rumah itu tetap agenda terbesar terbaik adalah dakwah. Terutama pada anak-anak kita, jadwal kajian, ngaji, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sudah dirutinkan. Mungkin bisa pada subuh atau pada tarawih. Maka amalan Nabi di rumah ya seperti mendakwai Anas bin Malik. Ya. Karena pembantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap amalan terbaik ketika di rumah adalah selalu mengingatkan bekal-bekal menuju alam akhirat. Itu yang pertama, berdakwah. Yang kedua adalah Nabi mempercepat iftar. Kalau sudah masuk maghrib tidak harus adzan karena yang adzan itu minum dulu. Kalau di Magelang itu jam 17.36 ya sudah, nggak ada matahari juga, sudah merah, walaupun nggak ada adzan ya minum aja, percepat. Karena yang adzan itu minum dulu. Kalau Anda nunggu yang adzan makan satu piring dulu ya kelamaan. Jadi mempercepat iftar. Itu yang dilakukan Nabi. Dan iftar Nabi itu adalah rutobat. Rutobat itu adalah kurma yang basah itu, rutop itu. Belum kering. Kalau kering namanya tamer. Kalau Anda nggak punya rutop ya yang kering dimasukkan air saja. Sebelum buka nanti biar lembek. Itu disebut rutop. Kalau nggak ada rutop, Nabi iftarnya dengan tamer, kurma. Kalau nggak ada kurma, Nabi meneguk air. Itu mempercepat buka karena pahalanya besar. Dan ketika buka, Nabi berdoa, "Dzahabad dhama wabtallatil uruq wa tsabatal ajru insyaallah." Jadi kesempatan berdoa ketika iftar. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi juga sahur. Kalau sahur itu adalah makanan yang disantap sebelum adzan subuh sekitar 50 ayat. Mungkin 10 menit kali. 10 menit atau 15 menit. Itu tandanya sahur itu nggak boleh banyak-banyak.
Kalau banyak-banyak nggak bisa iktikaf karena ngantuk, nggak bisa sampai suruk karena ngantuk. Mohon para jamaah kalau sahur cukup sedikit saja. Bisa 3 biji kurma plus air itu sudah cukup. Kalau memang harus makan silahkan tapi jangan banyak-banyak. Itu kelebihan Nabi yaitu kalau sahur itu waktunya dimepetkan dengan adzan. Berapa ayat? Ditanya sahabat itu sekitar khamsina ayat. 50 ayat. 50 ayat kalau kita baca amma yatasaalun itu sudah 40 ayat. Berarti sebentar Pak Ustadz, betul sebentar. Kita aja sahurnya sejak jam 3 sudah sahur sampai adzan. Begitu juga bukanya kita sampai sudah maka minum kemudian sholat jamaah kemudian habis sholat maghrib dilanjutkan lagi. Padahal habis maghrib sampai isya kita nunggu sampai isya itu bagus, itu pahalanya besar. Jadi itu yang ketiga, Nabi mempercepat iftar dan Nabi sahur. Sahur itu makanannya, kalau suhur itu adalah pelaksanaannya suhur. Seperti wudhu itu pelaksanaan ngambil pembersihan dari hadas. Kalau wadu itu airnya. Sama dengan tuhur. Tuhur adalah cara bersucinya. Kalau tohur adalah airnya. Jadi itu bahasa Arab. Sahur itu makanan yang disantap. Tapi kalau suhur itu pelaksanaannya. Kemudian adalah Nabi mudarosah. Karena Jibril alaihissalam yulqi an-nabi, yulaqi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi ada talaki. Malaikat Jibril membacakan ayat Al-Qur'an, Nabi menirukan. Namanya mudarosah. Ini disunahkan. Jadi bapak, ibu di rumah membacakan tahqiq kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anaknya menirukan. Bagus itu saat Ramadan. Mudarosah. Itu dari sisi lafadznya. Bisa membaca tafsirnya kemudian dijelaskan. Jadi mudarosah itu minimal 2 orang. Namanya tadarus. Ya, tadarus itu biasanya kalau di kampung ada yang baca, ada yang nyemak, itu tadarus. Tadarus dengan mudarosah sama. Darosa yudarisu, mudarosah itu saling menyimak, saling membaca, itu saling belajar. Jadi Nabi mudarosah. Maka dianjurkan kalau kita ngantuk saat membaca Al-Quran, cari kawan. Insya Allah nggak ngantuk. Kalau sendirian, itu insya Allah kepalanya cepat menunduk. Tawaduk itu dari salam subuh sampai suruk, langsung sholat suruk. Afdalnya adalah mudarosah. Selama Anda di masjid, itu tidak keluar masjid, kalau batal, wudhu, masuk lagi, apapun posisinya, tidak harus duduk di tempat itu, pokoknya di dalam masjid, sampai jam 6.30 kalau jam 6.40 kalau Magelang, jam 5.40 itu dianjurkan sholat syuruk atau istisyraq. Itu yang dilaksanakan Nabi. Yang keempat yaitu mudarosah Al-Quran. Jadi dianjurkan kita semua sama istrinya lah atau sama suaminya atau sama anaknya ada mudarosah Al-Quran. Kalau baca sendiri bukan mudarosah. Kalau memang di rumah itu tidak ada yang pakar tahsin atau nggak ada yang pakar tajwid, bisa buka YouTube. Itu banyak para ustadz yang ahli qiraah, ahli tilawah. Kemudian mudarosah ini banyak faedahnya. Jadi kalau kita lama nggak ngaji, biasanya agak turun semangat keagamaannya. Nabi ketika ketemu malaikat Jibril tiap malam itu semangat. Saking semangatnya berpengaruh pada perilakunya yaitu al-jud. Ini yang berikutnya. Nabi itu sangat dermawan ketika Ramadan. Kenapa? Karena habis ketemu malaikat Jibril, ada pengaruhnya. Jadi kalau habis ketemu Ustadz, Pak Kiai, ceramah, itu ada ghirah untuk melakukan amal soleh. Begitu juga Nabi habis mudarosah semakin semangat amal solehnya. Al-jud. Al-jud adalah sifat dermawan tanpa ada permintaan. Berbeda dengan sakho. Sakho itu memberi karena ada permintaan. Al-jud ini lebih umum daripada sedekah. Kalau sedekah identik dengan harta benda. Tapi kalau al-jud bisa dengan fisik kita, ada orang kelihatan perlu bantuan, kita langsung membantu tanpa permintaan. Itu al-jud. Ada orang
kelihatannya membutuhkan apa uang, nah, kita langsung membantu keuangan, itu namanya al-jud. Jadi kita membantu dari sisi pikiran, fisik maupun harta sebelum ada permintaan, itu namanya al-jud. Kalau sedekah pada umumnya identik dengan harta, dan identik sedekah itu biasanya ada permintaan dulu, seperti sedekah zakat fitri, namanya sedekah wajib, ada sedekah-sedekah yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu fokus ibadah. Maka ada istilah Nabi itu kalau sudah 10 akhir, Nabi itu syaddami zarohu. Nabi mengikat sarungnya. Maksudnya adalah dia fokus ibadah. Pak Ustadz, padahal berbuat baik kepada istri, kepada suami kan wajib. Sedangkan ibadah qiyamul lail kan sunnah, benar. Jadi ibadah sunnah qiyamul lail di malam hari Ramadan itu memang sunnah muakkad, tetapi waktunya terbatas, yaitu ibadah sunnah di Ramadan itu pahalanya kayak wajib. Hanya 30-an hari. Sedangkan berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada suami yang sifatnya wajib-wajib itu, seperti mungkin kita repot ke pasar membelanjakan istri, itu juga kewajiban kita. Tapi istri memaklumi Ramadan tidak menuntut, tidak masalah. Jadi ini bukan meninggalkan kewajiban berupa muasyarah bil ma'ruf dalam rumah tangga, bukan. Karena ada sunnah yang muqayyadah, yaitu khusus Ramadan, pahalanya kayak wajib. Sedangkan berbuat baik harian itu yang wajib-wajib, memuliakan suami, ini juga tidak ditinggalkan total. Jadi tetap ada prioritas. Seperti kayak kita lagi ngaji seperti ini, kok tiba-tiba adzan zuhur, kita berhenti atau kita jawab adzan. Kalau kita menjawab adzan, itu hukumnya sunnah. Kalau kita belajar hukumnya wajib. Cuma bedanya adalah wajibnya belajar itu muwassa', luas kapan saja. Sedangkan jawab adzan itu sunnah, tapi muqayyad waktu tertentu. Begitu juga Ramadan, kenapa diutamakan amalan sunnah juga kadang-kadang kayak mencuci, masak, kadang-kadang bagi suami tidak begitu peduli. Karena itu sudahlah ibu yang nyuci, pahalanya sama kayak bapak, karena mempersiapkan ibadah dengan yang ibadah itu sama. Lil wasail ahkamul maqasid. Fasilitas, instrumen menuju tujuan itu hukumnya kayak tujuan itu. Maka Nabi di Ramadan itu fokus ibadah, seperti i'tikaf, qiyamul lail, tilawah, zikir. Bukan berarti mengabaikan kewajiban sebagai ayah, tidak mengabaikan. Jadi sinergitas dua-duanya diambil, cuma porsinya aja, porsi kepada urusan rumah tangga, seperti dia mengikat tali sarungnya itu adalah kiasan dia tidak fokus pada pergaulan biologis suami istri, tapi fokus pada qiyamul lail, fokus pada amalan-amalan Ramadan. Tapi Nabi juga tidak meninggalkan hubungan biologis ketika bulan Ramadan. Bagi Nabi pernah juga junub, sedangkan kemudian waktu adzan sudah berkumandang, tidak membatalkan puasa. Jadi itu sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Jadi supaya nggak salah paham, fokus ibadah sunnah yang pahala wajib itu di Ramadan, karena sunnahnya di Ramadan muqayyad, terbatas. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban seperti berbuat baik kepada istri, itu memang harus kalau bisa sinergi, tetapi berbuat baik kepada istri itu waktunya luas, namanya wajib muwassa'. Berikutnya adalah mujahadah. Kalau di dalam istilah ulama tasawuf ada istilah muraqabah, ada istilah muhasabah, ada istilah mujahadah, dan ada istilah muaqabah atau mu'atabah. Jadi mujahadah ini adalah melawan hawa nafsu kita, mujahadah.
Makanya kalau Nabi Ramadan itu ada 2 peperangan itu yang hebat itu. Perang Badar sama Fathu Mekah itu Ramadan. Itu kalau di luar rumahnya. Kalau di dalam rumahnya itu mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang wa inna nafsala ammaratun bisu, yang menyuruh kepada yang negatif. Contoh, kalau Anda megang remote, kemudian ada channelnya mungkin kurang islami, tapi mendadak ada, Anda segera mematikan, itu mujahadah juga, mengganti channel yang lain, itu bagian mujahadah. Karena ridho dengan kemaksiatan itu ya sama kayak melakukan kemaksiatan. Jadi kalau di rumah itu ada YouTube, kemudian muncul gambar yang tidak baik, kemudian kita tidak segera menolak, itu bisa ada indikasi rela. Rela ini seperti pelaku, bahaya sekali. Maka mujahadah di rumah yang mujahadah nafas, yaitu melawan hawa nafsu. Mungkin kalau biasanya kita bangun jam 3 contoh, itu kan biasanya setelah sahur atau setelah sholat menjelang subuh kan ngantuk sekali. Ya harus ada aktivitas yang lain. Atau habis subuh, sholat subuh, duduk. Biasanya itu kepalanya pada nunduk semua. Tenang, tentram, bangun-bangun kesemutan. Padahal afdalnya kalau habis subuh itu baca Quran, berzikir, mudarosah tadi, bukan ditinggal tidur. Itu namanya mujahadah. Jadi melawan keinginan hawa nafsu. Kenapa bisa mujahadah seseorang itu? Karena mujahadah ini adalah level 3 setelah muraqabah. Jadi karena dilihat Allah, karena diawasi Allah, kita nggak bisa maksiat. Tapi kemaksiatan hawa nafsu itu tidak bisa berhenti. Tidak bisa dimatikan hawa nafsu. Hawa nafsu hanya bisa dimanage, diatur, dikurangi volumenya. Itu hawa nafsu. Jadi karena ada muraqabatullah, kita nggak berani maksiat pada Allah. Ibarat kita di ruang lobi hotel itu banyak CCTV-nya, kita nggak berani mencuri, kita nggak berani berbuat yang aneh-aneh karena ada CCTV-nya. CCTV Allah lebih hebat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman kabidin. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Kita nggak bisa. Itu muraqabah. Kemudian muhasabah, usia saya sudah sekian, ibadah saya kok begitu-begitu, itu namanya muhasabah. Kemudian yang ketiga itu mujahadah itu. Jadi sudah tahu saya kok kurang, maka harus dilebihkan. Itu mujahadah. Kok saya masih ada negatif thinking, ada perasaan negatif, dilawan. Dia tidak seperti itu. Dia tidak seperti itu. Jadi itu mujahadah. Mungkin ada suara, dia itu seperti itu, maksudnya jelek. Kemudian kita lawan, tidak seperti itu. Langsung mengucap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah mujahadah namanya mu'atabah. Jadi tidak memuji dirinya, tapi mencela dirinya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Mencela, kenapa ketaatan saya sedikit, kenapa tarawihnya kok kurang dari 1 juz, kenapa tilawah hari ini kok hanya 2 juz, kenapa? Itu mu'atabah, mencela dirinya bagus. Itu diantara amalan Nabi. Kemudian ada namanya Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu adalah nama, ini tinjauan fikih, nama sholat antara sholat isya sampai sebelum subuh. Semuanya namanya Qiyamul Lail. Maka Anda dianjurkan habis isya sholat tarawih karena masuk Qiyamul Lail. Atau kalau tidak mau ya boleh di malam hari yang lebih berat, lebih besar pahalanya, silahkan. Karena tadi masyakoh, ada tantangan, ngantuk sekali. Maka Qiyamul Lail itu nama global ibadah apapun, karena difokuskan kepada qiyam, yaitu berdiri, maka disebut pada umumnya orang biasanya ibadah malam itu yang terbaik adalah qiyam, yaitu Qiyamul Lail. Ustadz, saya capek kalau berdiri, saya tilawah saja, apakah termasuk Qiyamul Lail? Ya termasuk, itu namanya menghidupkan malam. Tapi afdolnya terbaik ibadah di malam hari adalah
membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, yaitu sholat itu. Karena satu hurufnya pahalanya, kalau pakai sholat, itu 100 kebaikan. Kalau sholatnya sambil duduk, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh atau yang sakit boleh sholat malam sambil duduk. Pahala satu hurufnya 50 kebaikan. Bagi Anda yang bersuci, tidak sholat membaca Al-Quran, itu satu hurufnya 25. Bagi Anda yang berhadas, murojaah Al-Quran tilawah, bukan memegang mushaf, itu pahalanya 10 kebaikan. Jadi kenapa Qiyamul Lail ini diperpanjang? Karena banyak lisan ini ngucap huruf-huruf Al-Quran. Maka sholat Qiyamul Lail terbaik adalah sholat yang paling panjang. Berdirinya, bukan jumlah rokaatnya. Maka silahkan Anda mau 11 boleh, Anda mau 13 boleh, Anda mau 23 boleh, Anda mau 37 boleh, Anda mau 41 boleh. Semuanya ulama membolehkan. Yang paling penting jadi catatan adalah memperpanjang berdiri ketika sholat malam. Nabi baca apa? Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran. Kalau kita mungkin nggak selevel itulah, mungkin 1 juz, insya Allah itu sudah termasuk bagi kita sangat panjang, 1 juz. Itu disebut Qiyamul Lail karena membaca Al-Quran saat berdiri lebih utama saat sholat. Maka tidak dianjurkan ketika ruku atau sujud membaca Al-Quran. Loh Pak Ustadz katanya kalau kalau amalan terbaik adalah membaca Al-Quran. Betul, tapi ada tempatnya. Tempatnya adalah ketika Anda sholat berdiri tadi. Dalam posisi berdiri yang terbaik. Ketika rukuk yang terbaik adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi tasbih. Ketika sujud yang terbaik adalah doa dan Subhana Rabbiyal A'la. Jadi ada tempatnya masing-masing, tidak dipukul rata begitu. Sebaiknya ibadah adalah tilawah Al-Quran, betul. Tetapi dalam kondisi apa? Yang terbaik adalah Qiyamul Lail, dalam sholat malam. Maka ada hadis mengatakan, man qama Ramadana, dalam riwayat man soma, dalam riwayat lain man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Qiyamul Lail ini adalah termasuk ciri khas Ramadan, yaitu kita diperbanyak, kita dianjurkan memperbanyak sholat di malam hari, memperbanyak bacaannya. Boleh juga bagi Anda yang suka banyak rokaatnya silahkan. Tapi yang paling afdal adalah memperpanjang bacaan sholat di malam hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah puasa Ramadan ini kan pada tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi itu puasa Ramadan selama hidup beliau itu ada 9 kali Ramadan. Dan tahu sendiri amalan di awal Ramadan, amalan di pertengahan Ramadan, amalan di 10 akhir Ramadan. Jadi Nabi menjelang wafatnya itu iktikafnya itu 10 akhir Ramadan itu. Sebelumnya Nabi iktikaf di 10 awal, kemudian 10 pertengahan, kemudian 10 akhir. Dan ini menandakan bahwa keluasan Islam. Luas, Anda mau iktikaf kapan saja, yang penting Anda nyaman. Jadi ajaran Islam itu tidak memberatkan, tidak harus begini iktikaf. Anda duduk bersuci, tafakur, ingat Allah 1 jam, juga boleh disebut iktikaf gitu. Tidak harus sholat. Anda mengingat, oh kehidupan ini sebentar ya Allah, saya kok banyak santai-santainya, saya nggak ada bekal yang banyak. Anda menangis, itu namanya tafakur. Ingat akhirat juga bagian daripada iktikaf. Kemudian Nabi Muhammad SAW di rumah itu memperbanyak istighfar, doa, zikir. Karena Nabi bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu. Fa inni atubu ilaihi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Nabi istighfarnya sehari 100 kali.
Padahal Nabi tidak punya dosa. Kita punya dosa mboten? Jamaah ingkang minulya. Punya dosa mboten jenengan? Istighfarnya mau berapa? 100. Ngaku Nabi. Kalau jenengan itu manusia yang bukan Nabi, maka istighfarnya melebihi 100. Karena Nabi yang nggak punya dosa 100. Dan jenengan akeh dosa nih. Maka istighfarnya lebih daripada 100. Itu Nabi istighfarnya. Istighfar itu dilakukan oleh para Nabi. Padahal Nabi tidak berdosa. Contoh Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Loh, Nabi Adam ngaku dosa. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Loh, ngaku dosa. Nabi Ibrahim, waladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Nabi Ibrahim minta diampuni. Nabi Daud, fastaghfara rabbahu fa kharra raqi'an wa anab. Loh, Nabi Daud juga istighfar. Nabi Sulaiman, rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Musa, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Nabi Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik, istighfar. Jadi Nabi yang tidak punya dosa istighfar. Saya tanya yang hadir di sini, punya dosa mboten? Enggak. Ya enggak perlu istighfar. Istighfar itu artinya satu, menutup luka. Jadi dosa itu ibarat dosa. Dosa itu ibarat luka. Orang luka perlu diperban. Istighfar itu adalah menutup luka. Itu menutup. Yang kedua, istighfar itu menutup meminta ampunan. Yang kedua. Yang ketiga, istighfar itu adalah ibarat orang sakit, dia minta obat. Ya Allah, saya minta obat. Ya Allah, saya sakit. Karena orang yang bermaksiat itu sebenarnya lagi sakit. Tidak percaya. Jadi kalau Anda waktu bukan bulan Ramadan, loh Pak, kenapa nggak makan Pak? Saya lagi sakit gigi, loh nggak makan. Padahal makan enak. Jadi makannya jadi nggak enak. Karena sakit. Kenapa Bapak tidak minum ini? Saya nggak boleh karena sakit. Bahkan kalau kita lagi sakit tipes, lidah kita kelihatan putih, dan kalau kita makan apa saja terasa pahit. Berarti fisiknya sakit. Orang kalau hatinya sakit, biasanya malas ibadah. Itu aja. Orang kalau otaknya sakit, biasanya malas baca buku, malas pengajian. Sukanya dangdutan saja. Berarti sakit ini. Sakit hati itu nggak mau sholat tarawih panjang-panjang. Yang penting cepat selesai. Bukan masalah itu. Karena dia nggak menikmati. Karena orang sakit itu nggak bisa menikmati. Maka Nabi itu istighfar, tobat, itu kapanpun, terutama lebih-lebih Ramadan karena kelebihan fadilah zaman atau waktu yang diberikan Allah. Kemudian banyak doa, terutama ketika kita iftar. Itu banyak doa. Terutama ketika Jumat kemarin sore, diutamakan banyak. Antara dua adzan, antara dua khutbah, malam hari. Pokoknya ibu, bapak semua, mulut kita ini jangan berhenti untuk subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dibilang orang gila nggak apa-apa. Yang gila yang nggak zikir. Jangan khawatir, kita bukan gila. Banyak berzikir pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Makanya Imam Junaid itu selalu megang tasbih kemana-mana itu. Imam Junaid itu kemana-mana megang tasbih. Ditanya, kenapa engkau nggak pernah meninggalkan tasbih? Tasbih satu itu mengingatkan Allah lebih mahal daripada yang lainnya. Karena wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Subhanallah satu, bapak-bapak, ibu-ibu, pahalanya abadi sampai kiamat. Sampai kita ada akhirat kata subhanallah muncul. Sedangkan kita makan lupa niat, tidur lupa niat, itu habaan mansurah, nggak ada nilainya. Maka perbanyaklah zikir ketika terutama Ramadan, zikir, doa dan seterusnya. Dan juga dilakukan Nabi ketika di rumah bersiwak. Bersiwak di sini ya
pakai kayu arok itu sunnahnya. Tapi kalau Ramadan ya jangan pakai Pepsodent, Ciptaden. Ya cukup berkumur. Nabi juga berkumur ketika Ramadan. Nabi juga istinsyak, yaitu menghirup air dari hidung ketika Ramadan, tapi tidak berlebihan, takut masuk ke dalam lambung. Juga Nabi membasahi kepalanya ketika Ramadan, puasa dibasahi kepalanya. Jadi itu yang dilakukan Nabi ketika di rumah, termasuk silaturahmi. Kan di rumah Nabi itu banyak istri-istri Nabi, banyak putra Nabi dan seterusnya. Ada kesempatan konsolidasi anggota keluarga. Terutama ketika keluarga kita kuat, insya Allah dakwah keluar lebih kuat lagi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi juga ketika Ramadan, terutama 10 akhir, dia lebih semangat lagi. Karena rumah Nabi dengan masjid tinggal buka pintu sudah masjid. Maka para jamaah yang rumahnya dekat masjid jangan dijual, itu aset tuh. Kalau ada rumah dekat masjid dijual, jangan cepat beli walaupun nggak punya duit. Kenapa? Karena itu aset tuh, aset akhirat. Rumah dekat masjid itu kayak rumahnya Nabi. Maka ada Bani Salamah itu ingin rumahnya pindah dekat masjid. Apa kata Nabi? Ya Bani Salamah, apa? Saya lupa lafadznya. Tetap aja di sana karena jalan Anda, jalannya itu dicatat sama Allah. Jadi ada dua ikhtiar. Yang rumahnya dekat masjid, jangan pindah. Yang rumahnya jauh dari masjid, ikhtisab, bahwasanya jalan ke masjid jauh, pahalanya juga besar. Tapi kalau ada rumah dekat masjid dijual, usahakan Anda membelinya. Karena itu adalah aset kebaikan keluarga kita. Karena kalau kita dekat dekat hal-hal yang baik, kita akan kecipratan kebaikan. Masjid itu kalau adzan, kita nggak ke masjid, nggak enak dengan takbir masjid. Tapi kalau rumahnya jauh, nggak ketahuan. Jadi tidak masalah. Jadi ada namanya aura kebaikan itu muncul dari gedung, tempat, wajah pribadi seorang itu memancarkan aura yang bisa menarik orang lain. Saya kira ini para jamaah, memang ini masih awal saya daring, jadi masih grogi. Mohon maaf pada antum semua. Biasanya ketemu wajah antum, sekarang malah lihat di gambar-gambar begini, ada yang foto doang, ada yang nggak ada gambarnya, jadi saya nggak tahu mimiknya kayak apa ketika mendengarkan ceramah ini, jadi emosinya mungkin kurang nyambung. Saya kira ini, syukran. Jika ada khilaf, salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di Pak, belum di unmute Pak, jenengan. Pak Suroto belum di unmute. Oke, ada pertanyaan ya, saya jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf mau bertanya. Ustadz, sholat witir afdolnya dilaksanakan sebelum tidur atau setelah tidur? Yang mudah saja. Jangan maunya sebelum atau sesudah. Malah nggak dua-duanya, malah bahaya. Jadi amalan ibadah adalah amalan yang termudah. Yaitu kalau Anda maunya sebelum tidur, bagus, pokoknya dilaksanakan. Bertanya malah nggak sholat. Bagus mana? Oh bagus setelah tidur. Wah aku ketiduran loh, mendingan sebelum tidur aja. Jadi amalan terbaik adalah yang termudah bagi Anda. Bukan masalah setelah tidur atau sebelum tidur. Ustaz, tahajud itu bagusnya setelah tidur atau sebelum tidur. Jadi kan bisanya kapan? Nggak bisa dua-duanya, ya sudah. Jangan tanya. Yang paling afdol itu tahajud setelah tidur. Tapi kalau jenengan biasanya ketiduran, ya sudah, tahajudnya sebelum tidur. Namanya qiyamul lail. Jadi apa jawabannya? Terserah jenengan. Boleh sebelum tidur witir,
seperti Abu Bakar, boleh sebelum subuh witir seperti Umar bin Khattab. Dua-duanya bagus. Yang tidak bagus nggak sholat witir takok tok. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz berarti mengutamakan suami untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan apakah lebih mulia? Betul. Jadi kalau istrinya juga sholat, terus yang masak siapa? Kalau istrinya juga sholat, yang nyusui siapa? Anaknya nangis terus. Maka ibadah perempuan jangan disamakan ibadah laki-laki. Sholatnya laki-laki itu hukumnya sunnah. Menyusui ibu. Ibu yang menyusui, ibu yang menyediakan sahur, itu bisa-bisa pahalanya lebih besar. Maka ibu, sebenarnya amalan ibu-ibu itu luar biasa, yaitu berwajah dunia, tapi bisa bernilai akhirat. Maka ibadah seorang istri itu tidak boleh disamakan kayak suami, karena dari fisik berbeda, dari kesempatan juga berbeda. Maka silakan bapak-bapak yang telah dipahami oleh istrinya, Mas, sono sholat telung jus wae, aku tak masak. Engko nek wis telung jus insyaallah wis mateng. Ini hebat istrinya. Pahala tahajud tadi istri juga dapat karena istri adalah pendukung. Maka saya katakan di depan tadi, lil wasail ahkamul maqasid. Instrumen itu dapat hukum seperti target. Targetnya tadi tahajud, wah nggak bisa ya karena anaknya nangis, karena harus masak dan seterusnya. Tapi ibu jangan terus masak terus, kalau digitukan nggak pernah tahajud. Jadi ada namanya sunnah muqayyadah tadi yang kita bahas, bahwasanya di Ramadan qiyamul lail memang sunnah, tapi muqayyad khusus Ramadan. Sedangkan masak dan seterusnya mohon disiasati, tidak waktu jam 3. Jangan masak jam 12. Siapkan sebelum jam 3 sehingga jam 3 sudah bisa qiyam sama suaminya. Apakah itu lebih mulia? Betul, Bu. Mulia dan nggak mulia itu tadi saya bahas di depan. Bisa nanti ditanyakan Bapak Suroto, ada 6 alasan lebih mulia tadi. Berarti ummahat harus bersabar menyelesaikan urusan rumah tangga. Betul, memang ibu itu adalah guru pertama kali di rumah. Tapi ummahat terkadang juga ingin itu sudah dapat pahala. Niatul mu'min khairun min amalihi. Aku ngirim mbak bapak bisa sholat, aku nggak bisa sholat, itu sudah pahala, Bu. Kalau sing penting turu rapopo bapak sholat pahalanya beda. Jenengan ada rasa iri, itu tandanya punya niat gitu. Wah, aku nggak bisa tahajud karena datang bulan, sudah dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena dia gelisah. Itu tandanya niatnya benar. Wah, sing penting niat, aku datang bulan nggak poso untuk pahala. Tidak. Jadi orang dapat pahala dari niat itu karena ada yatahassar. Dia merasa ingin punya target amalan. Bagaimana Ustaz supaya umat tetap bisa saja? Ya usah repot-repot. Orang soleha ya kayak istri-istri Nabi. Istri Nabi itu ya kondisinya sederhana semua. Ada yang protes, istri Nabi ingin tambahan uang masak. Ya Yuhan Nabi bahwasanya jenengan senang saja pada seseorang tanpa memberikan sesuatu, ada rasa senang saja, itu lebih mahal. Kenapa? Karena niat ini ideal, tidak bisa diganggu oleh sum'ah, tidak bisa diganggu oleh riya. Berbeda dengan amalan orang sholat, berbeda dengan amalan orang memberi hadiah. Itu bisa dilihat ada kesempatan untuk riya, ada sum'ah. Maka niatul mukmin senang saja datangnya Ramadan, senang itu di hati, itu pahalanya besar. Kalau masalah diharamkan masuk neraka,
Wallahu alam. Ustadz yang di sini mungkin lebih tahu, saya tidak tahu. Saya kira itu, Pak Suroto, saya kembalikan kepada jenengan. Nggak bisa juga, unmute. Oke, oke. Oke. Terus jenengan punya maksud apa ditulis di situ? Sambil nunggu tulisan Pak Suroto. Oke, monggo yang mau bertanya ditulis saja di Zoom-nya. Sambil menunggu Bapak-Bapak yang bertanya, saya jelaskan sedikit bahwasanya melihat sesuatu itu jangan dengan kacamata fikih atau hukum only, just hukum. Melihat apa hukumnya, apa hukumnya, apa hukumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di atas hukum itu ada etika, ada akhlak, ada cinta. Jadi kalau bertanya itu jangan sering apa hukumnya, apa hukumnya, apa hukumnya. Karena hukum, ayat-ayat hukum di Al-Quran itu sekitar 500 ayat. Sedangkan ayat-ayat ideologi itu sisanya. Berarti kalau ada 6.236 ayat dikurangi 500, itu lebih banyak bicara etika, akhlak, ideologi, tidak bicara hukum. Maka kalau Ramadan ini jangan banyak bicara hukum. Ustadz, saya hamil, saya menyusui, apa hukumnya? Oleh Bu, saya jawab tahu saja ya, tapi jangan ngeyel. Boleh kodok, boleh fidyah, boleh kodok dan fidyah, pilih salah satu. Tapi menurut Ustadz itu, loh inilah jangan ngeyel lagi. Pilih yang berat, kodok dan fidyah. Oh, nggak bisa Ustadz, kodok saja, silakan. Oh, fidyah saja. Jadi Islam itu mudah, jangan mempersulit diri. Itu jadi tinjauannya jangan hukum saja. Jadi kalau ditanya berapa Ustadz fidyah, pilih Bu, 1 sok 2,6 gram, setengah sok berarti sekitar 1 sekian kilogram. Adanya 1 mud itu 1/4 sok berarti sekitar 0,6 kilogram. Sehari atau sudah matang apa, belum matang apa, uang banyak tanya jenengan ini, mau yang berat aja, 1 sok itu 2,6. Bisa setengah sok, bisa 1 mud, itu fidyah. Jenengan mampu berapa? Saya mampu 100.000, bagus. Itu namanya cinta, bukan hukum. Bahas hukum terus, tapi sedekahnya sedikit. Jadi kalau kita ada zakat, berapa zakat fitrah? Hukumnya ini 2,6 kilogram. Itu pandangan hukum. Ustadz, boleh nggak saya zakat fitrah 2,6 ton? Boleh nggak Bu? Bapak semua? Nggak boleh. Itu cinta, maka Anda zakat lebih daripada 2,6 kilogram, itu adalah cinta. Maka melihat hukum-hukum Ramadan ini, jangan fokus kepada hukumnya saja, tetapi Allah Maha Pengasih, penyayang, cinta kita, memaklumi kita, lebih cinta kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Siapa yang istighfar, merasa Allah nggak ngampuni, berarti dia suudon pada Allah. Kalau jenengan sudah istighfar, yakinlah Allah mengampuni. Allah lebih cinta kepada Anda daripada Anda pada anak Anda. Cintanya Allah bukan karena kepentingan. Cintanya Allah murni. Ini pandangan kita pada Ramadan. Jangan tanya banyak hukum, tetapi amalannya tidak ada cinta, tidak ada sayang. Saya kira ini Bapak Suroto,
Bapak Rahman sebagai hostnya hilang, jadi mungkin tidak standby. Saya kira cukup. Mohon maaf jika ingin berjumpa dengan saya silaturahmi bisa klik di YouTube Ahmad Kasban. Insya Allah saya ada kuliah 3 menit ada di YouTube sebagai tali silaturahmi. Saya kira ini jika ada khilaf dan kekurangan mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Nah ini sudah bisa nah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz Kasban. Ini tadi mungkin adminnya sedang pergi, nggak standby. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah selesai ya. Tadi sudah banyak yang tanya. Pak Surato ada yang tanya tuh, adakah sholat tasbih? Adakah sholat tasbih itu? Oh, nji. Monggo Tat. Lanjutkan Tat. Sholat tasbih itu disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Orang-orang yang ahli hadis ada mengatakan itu hadisnya sahih, ada hadisnya dhaif. Walaupun dhaif itu boleh dilaksanakan sholat tasbih, boleh dilaksanakan. 4 rakaat. Anda berdiri setelah baca Fatihah, surat baca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali sampai jumlahnya nanti 70 berarti 300 tasbih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan ngejar jumlahnya, tapi menikmati. Subhanallah, maha suci Allah, saya kotor, saya banyak dosa. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang berhak dipuji. Kalau ada orang menghina saya wajar, karena pujian milik Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Saya kecil, saya nggak ada apa-apanya. La ilaha illallah. Dinikmati 300 kali. Boleh sholat tasbih. Walaupun ada yang mengatakan itu dhaif, tapi dalam ibadah bukan masalah akidah, maka hukumnya boleh. Tapi dalam mukharrij hadis yang lain itu hadisnya sahih. Tapi kalau Anda tanya ustaz yang lain, wah itu dhaif, nggak usah dijalankan. Boleh dijalankan karena itu tidak berhubungan dengan usuluddin. Itu berhubungan dengan furu'uddin, cabang-cabang agama yaitu sholat sunnah. Halo, yang bertanya mau sholat tasbih enggak nanti malam? Mudah-mudahan kita semuanya hadir sholat tasbih kan. Monggo Pak Surato. Alhamdulillah. Saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah jam 9, Pak. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita akhir untuk kajian pagi kali ini. Sebelumnya saya sampaikan syukron jazakallah kepada Ustaz Kasban. Insya Allah ini yang pertama ya, mungkin ke depan jadi lanjut. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, mari kita tutup dengan Anda dan akratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.